Saya tetap bilang bahwa Pulau Banyak itu adalah Maldives di Indonesia. Wow. Dan itu dari sejak 2018 kita tabalkan dan sampai sekarang kita jual paket juga kita selalu bilang bahwa Maldives di Indonesia. Rupanya Aceh ini kaya banget, Bang. Oh. Kita punya hutan, kita punya kekayaan alam, flora, fauna lengkap. Cuman tinggal kita promosikan aja. Iya. Aceh Tourism Podcast. Selamat datang di Aceh Tourism Podcast. Ya, seperti biasa di podcast kali ini kita akan bercerita tentang keseruan dan keunikan berwisata di Aceh. Kalau sebelumnya kita sudah berjalan-jalan mulai dari Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Hari ini kita kemana, Soan? Hari ini kita di Aceh Singkil. Iya, benar sekali. Dan kita akan ngebahas tema kita di episode kali ini, Pesona Aceh Singkil. Iya. Dan ada siapa bintang tamu kita yang akan kita hadirkan kali ini? Sudah hadir di sini bersama kita Bang Azwani Awi atau akrab disapa Bang Popon. Iya. Ya, Bang Popon ini sendiri adalah Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Aceh. Wah. Dan ada siapa? Satu lagi. Dan satu lagi ada Inong Aceh gitu. Wow, ini aktris juga ini. Iya, benar sekali. Ada Fadila Turahmi atau akrab disapa Dila ya. Iya. Dila ini artis Aceh loh ya. Iya, beliau Iya. ini sudah bermain di web seriesnya Jelajah Sang Dara. Ini kalau misalnya sobat wisata nih yang mau nonton videonya bisa di YouTube ya. Iya, YouTube mana itu? YouTube di Super Aceh ya? Aceh Tourism. Oh, Aceh Tourism. Jadi nontonnya di situ mau lihat gimana perannya seorang sang Dara. Dara Aceh. Dara Aceh. Dan pesona Aceh Singkil. Iya. Iya, bisa langsung ke Aceh Tourism ya. Selamat datang Bang Popo, selamat datang buat sang Dara. Dila. Iya, kamu panggilnya sang Dara karena kamu sudah sangat terkenal kali dipanggil sang Dara. Benar. Ya, silakan Kak Ica. Kak Ica mau nanya apa nih sama Oke. dua orang yang hebat Ya, ini? mungkin kita akan berbincang sama Bang Popon dulu Bang ya, Popon. Bang Popon. Nah, ya. Bang Popon ini pertama sekali ke Aceh Singkil itu kapan nih Bang Popon ya? Kalau saya itu dari 2018 di awalnya ke Aceh Singkil, kemudian saat itu lagi menggarap Festival Pulau Banyak yang pertama. Iya. Terus dari situ terus melihat awalnya kita kan hanya berkumpul di Pulau Balai itu. Setelah melihat potensi lainnya berikutnya ketika kita masuk ke pulau-pulau lainnya, dari situ saya mulai jatuh cinta pada Singkil. Dan kebetulan waktu itu pada saat itu pesona untuk di Aceh Singkil lagi bagus-bagusnya waktu itu di Pulau Banyaknya. Iya. Sehingga kami menabalkan bahwa Aceh Singkil itu adalah Maldives-nya Indonesia. Wow, Maldives Indonesia. Berarti memang pengalaman itu bikin jatuh cinta ya Bang Iya. Popon ya? Iya. Iya. Nah, kalau Bang Popo sendiri tapi di ASPI ya? Iya. ASPI sebagai ketua nih, melihat Aceh Singkil berpotensinya tuh kira-kira apa nih Bang yang sangat berpotensi buat wisatawan hadir di sana tuh? Di sana sebenarnya pulau-pulaunya itu ketika memang di waktu-waktu tertentu airnya itu memang benar-benar seperti di Maldives. Nah, makanya waktu itu kita menampalkan Maldives-nya Indonesia. Tapi ketika saat memang wisatawan datang, sejak dari situ kita mulai campaign dan wisatawan banyak datang ke sana, kita terus-terusan untuk memberikan mempromosikan Aceh Singkil Ya. hingga sampai sekarang, dan juga teman-teman di ASPI sekarang udah pada banyak membuat paket-paket wisata di situ. Nah, kalau ini Dila pertama kali ke Aceh Singkil sebelum bermain film atau sebelumnya udah pernah ini Dila? Dila pribadi nih, Iya. Kak Ica, Iya. pertama kali ke Aceh Singkil itu kebetulan bareng tim Aceh Tourism. Oh iya. Waktu kita shoot ekspedisi Jelajah Sang Dara, itu Maret 2022 kemarin. Iya. Jadi benar-benar sebenarnya kami di 5 kabupaten kota, dan Aceh Singkil ini adalah pilihan yang terakhir supaya kata timnya itu supaya bisa sambil ngelepas capek yang udah di 4 kabupaten kota sebelumnya. Nah, dia mikir apa memang se-worth it itu, karena kan belum pernah nih masa. Nah, ketika sampai di Aceh Singkil sendiri memang benar Kak, terbayar capek-capek di jalan segala macam. Memang waktu lihat Aceh Singkil sendiri itu udah nggak kebayang apa lagi. Memang kita udah menikmati aja. Iya, berarti nggak salah kayak Bang Popon bilang ya, bisa buat kita jatuh cinta gitu ya. Maldives-nya Aceh. Maldives-nya Aceh. Dan mungkin kalau kita berdua yang berasal dari pulau mungkin ya, Iya. mungkin ke sana tuh akan melihat
kita mungkin sering lihat pulau sendiri, tapi kita belum pernah lihat keindahan di Pulau Singkil. Iya. Ya, tapi ketika ke sana, wah ada yang lebih indah dari Sabang juga ternyata. Iya. Sama indahnya mungkin ya, Iya. karena semua di Aceh ini indah, Indah semua. Gimana? Sebagai ketua Ketua ASI, ASI, ya. selain Singkil nih, ngelihat itu semua gimana? Kalau secara general Aceh ini adalah paket lengkap untuk wisata. Oke. Kita punya pulau, kita punya pantai, wisata bahari yang cukup bagus. Kemudian kita juga punya pegunungan, juga. Iya. Dan kita juga punya destinasi buatan. Nah, ini merupakan sebuah potensi sebenarnya Ya. untuk Aceh, sehingga Aceh ini bisa kita katakan bahwa the hidden charm of Indonesian tourism. Ya. Jadi adalah Ya. pesona-pesona tersembunyi yang ada di sini yang memang layak untuk kita jual. Tinggal aja bagaimana kita mengemasnya, Ya. bagaimana kita mempromosikannya. Satu lagi sebenarnya kendalanya adalah tiket pesawat ke Aceh mahal. Nah itu, tiket ke Aceh nih mahal sekali. Setuju. Ya justru kita malah menarik wisatawan, target kita itu adalah malah seperti dari mancanegara seperti Malaysia ya. Iya. Karena tiketnya juga termasuk murah gitu. Nah tapi kalau yang jauh-jauh itu, waduh tiketnya. Berarti ini akan ada PR juga buat ASPI ini ya, Bang ya? Ini bagian kan nanti Kalau untuk ini itu. kan sebenarnya lebih ke regulasi sih Iya. sebenarnya. Bukan hanya ASPI tapi perlu semua pihak ya, semua pihak terutama adalah di regulasinya. Bagaimana pemerintah itu bisa menekan cost untuk headnya pesawat, Iya. transportasi udara. Memang sudah ada ketentuan-ketentuan sendiri. Iya. Contoh saya bilang ini bahwa kita perjalanan udara adalah dari Banda Aceh ke Medan itu kan hanya 45 menit. Nah di bawah 1 jam seharusnya kan harga tiket pesawat itu 900.000. Ya. Nah, akan tapi sekarang ini yang diturunkan adalah pesawat baling-baling wing sehingga 45 menit belum nyampe. Belum Jadi 1 nyampe, jam. 1 jam. Kita berpikir ini miss ya, Iya. ada akal-akalan di situ sih Iya. sebenarnya kan. Nggak ada yang pesawat yang memang khusus seperti kalau dulu kalau saya Lion mungkin Ya, dia Boeing harus lah bawa ya. 900.000 kalau di Iya. di Boeing, tiket Iya. Boeing. Tapi kalau memang ATR yang diturunkan Iya. kemari ya pasti jalannya pasti Lama juga. Iya, itu nggak sesuai dengan jarak tempuh ya. Betul. Hanya 45 menit. Betul. Iya. Nah apalagi mungkin untuk dari Banda Aceh sendiri ke Singkil harusnya juga ada pesawat ya Bang ya? Nah, Singkil itu punya potensi yang cukup besar kalau untuk Betul. Singkil. Tapi yang permasalahannya sekarang Singkil adalah aksesibilitas. Iya. Jadi kalau kita jualan paket wisata ke Singkil, sebenarnya kita ingin menunjukkan keindahan bagaimana pesona-pesona yang ada di Aceh, termasuk misalkan Aceh Selatan, Ya, Aceh Barsela Jaya, lah ya, dan segala Barat macam Selatan ya. Barsela. Tapi ketika perjalanan 16 jam, tamu kita itu sebagian di besar jalan. adalah kelamaan gitu. Walaupun sampai ke sana seperti Dila bilang Iya, tadi, terbayarkan. semuanya Terbayar, terbayarkan. Tapi ketika membayangkan 16 jam itu, nah Udah capek rata-rata dulu. udah capek duluan. Kita biasa menyiasatinya adalah ketika kita terima tamu dari Kuala Namu Iya. dan kemudian baru kita overland ke Aceh Singkil hanya 8 jam. Nah itu pun harus benar-benar kita bikin enjoy ya. Dan Iya. trik-triknya sih bikin enjoy. Kenapa? Ketika jalan di Pak di barat itu sangat jelek banget jalan. Iya. Dan itu akan membuat tamu bete. Nah makanya di situ kita bikin trik-trik khusus supaya perjalanan enjoy untuk overland. Nah keinginan kita itu seperti Suhad bilang tadi, keinginan kita ada pesawat yang memang direct. Bandaranya sangat bagus untuk Singkil, Iya. ya. Bandara Abdurrahman Singkili itu sangat bagus. Dan muat untuk tingkat ATR masih oke lah, apalagi Boeing saya Iya. pikir. Nah untuk landasannya dan kenapa nggak itu difungsikan? Iya, Nah itu sebenarnya perlu adalah kerjasama dari berbagai pihak sih Benar. sebenarnya. Nah belum lagi ketika memang sampai ke Singkil dari perjalanan 8 jam dari Kuala Iya. Namu sampai ke Singkil, kita kalau ini kita bercerita bukan Iya. hanya Singkilnya tapi Pulau Banyaknya. Ketika kita mau ke Pulau Banyak harus mengarungi 4 jam lagi untuk Iya. menyeberang ke sana. Menyeberang ke sana lagi. Nah ini juga membuat sebenarnya kita berbicara wisata inilah berbicara bersenang-senang. Iya. Bagaimana menikmati hidup, pinginnya bersenang-senang, kita menghabiskan uang nggak masalah, uang Iya. berapa habis. Yang penting kita dapat kepuasan, kita dapat experience, ya. Cuman masalahnya adalah ketika kita mungkin bersenang-senang tapi sudah mulai tidak senang duluan. Itu masalahnya. Ini ada question yang merupakan PR kita bersama, bagaimana di situ juga akan ada harus ada misalkan seperti pesawat, Iya. baik dalam jenis ATR Iya, ataupun dalam jenis Boeing. Iya. Nah, oke lah kalau Boeing misalkan operasional besar dan segala macam, ATR juga oke lah. Iya. Gitu. Karena nggak semuanya wisatawan ataupun yang suka traveling itu ada yang juga nggak suka lama di jalan gitu, ada yang pengen langsung nyampe kan.
Nah, Iya, jadi- berarti ini triknya ini harus digunakan nih sama Aspi. Jadi kalau Iya. sekarang belum ada akses yang mungkin lebih mudah gitu, berarti triknya yang harus diperkuat lagi. Iya. Bagaimana menjual pesona ini agar bisa memudahkan dan membuat orang ingin. Iya. ke sana. Atau setiap perjalanan itu putar film apa nih? Film Sanggara kan? Sanggara. Jadi Iya. orang harus terbayangkan, cantik kali nih, Cingkil. Kita harus sampai duluan, tapi kok 16 jam. Sebenarnya trik yang kita buat selama ini adalah trik membanting harga serendah-rendahnya. Hanya itu Hanya doang. itu doang. Untuk bisa ke sana ya. Ya, jadi kita mungkin dapat hanya tipis-tipis, saya pikir oke lah. Jadi ada ibaratnya seperti biar tekor asal kesohor. Jadi kita Iya. biarkan tekor dulu, dan penting singkilnya itu tersohor. Iya, itu. Itu dia. Itu lebih ke situ. Iya. Paket murah aja dulu ya. Paket murah dulu. Iya. Yang penting orang datang dulu, Datang dulu, bercerita dulu nanti. Iya. kayak Nah, cerita orang itu yang mahal. gitu. Orang datang ke Nah, sini. itu dia. Kayak kita cerita hari ini ya Dila ya. Iya, Mungkin bener Dila sekali. mungkin bercerita juga nih. Kan banyak itu spot wisata di sana. banyak Mungkin yang banget, Kak Ica. paling menarik itu di mana tuh Dila? Kok Dila sendiri nih? Nah, Di Aceh Singkil. yang paling berkesan bagi Dila pribadi itu ada dua, Kak Ica. Heeh. Rawa Singkil sama Pulau Banyak. Iya. Itu keduanya itu beda sensasi ya Bang Pupun ya. Satu yang di Rawa Singkil itu memang memacu adrenalin. Apa tuh yang di Rawa Singkil? Ada apa di situ? Jadi kita bisa naik robin, kok di sana istilahnya robin. Robin, ya. Kita dibawa dari robin itu sekitar berarti ya? perahu Ya, kecil kayak perahu gitu. mesin ya? Ya, sekitar 30 menit baru sampai ke rawa-rawanya. Itu kita bisa lihat keindahan alam yang ada di Aceh Singkil sendiri, karena itu merupakan bagian dari ekosistem Leuser juga Kak Ica. Jadi bagian kemarin dari waktu itu di jelajah Sanggara itu sempat ketemu orang hutan. Squad? Enggak dong. Yang mana tahu ada orang lagi di orang-orang tuh jangan garang. boleh. Terus juga kita dikelilingin memang sama rawa-rawa yang cantik banget. Jadi kita jalan di tengah-tengah tuh. Oh, kayak lorong ya? Iya. Iya. Dan satu lagi itu dia Pulau Banyak yang memang jadi primadonanya ya Kak Ica ya. Iya. Primadona Aceh Singkil yang memang dilirik oleh dunia itu memang Dila setuju sih kalau Bang Pupun bilang Maldivnya Ya, Indonesia. Indonesia. Tapi kalau Dila lebih suka bilang itu hidden paradise, Bang. Iya. Itu paradise ya. Karena dia masih tersembunyi, masih alami dan asri kali Kak Ica. Wah. Masih balita sekali. Benar. Balita. Masih balita. Masih lagi lucu-lucunya. Iya. Nanti kalau rame kali orang tidak lucu lagi. Iya. Dan memang untuk cocok sekali untuk yang lagi stres mungkin ya. Penat di kota, yang ingin healing, Butuh Iya, ketenangan butuh ya. ketenangan. Bang pun tenang nggak selama di sana, Bang? Banget kalau dibilang sih sebenarnya saya lebih betah di Pulau Banyak daripada di Sabang. Iya, Sabang kan udah mulai. Iya, Sabang udah nggak, saya pun udah mulai nggak tenang sana. Karena Udah udah rame ya. Nggak ada kerjaan saya di sana, udah tenang saya, pengen balik ke sini. Iya, jadi itu kan, di belakang kita ini udah muter nih film Sanggara. Nah, mungkin Dila bisa bercerita sedikit nih. Ini kan promosi ya, Iya, sekalian benar, promosinya. Film Sanggara ini gimana Oke, sih, Kak Dila? Ica. Jadi pertama sampai di Aceh Singkil itu sekitar jam 4 dini hari, itu kami istirahat dulu. Paginya itu langsung shot Kak, Iya. untuk ambil ke Rawa Singkil. Iya. Nah, di Rawa Singkil sendiri itu Dila nggak nyangka bakalan sehektik itu dengan panas. Tapi waktu udah sampai di Rawa Singkil kita udah ngeliat nih keindahan yang kita punya. Rupanya Aceh ini kaya banget Bang. Oh. Kita punya hutan, kita punya kekayaan alam, flora fauna lengkap. Cuman tinggal kita promosikan aja. Iya. Benar kayak kata Bang Pupun tadi, gimana cara kita bungkus supaya wisatawan itu bisa tahu kalau kita itu paket komplit. Di sini ada budayanya, Iya. kemudian juga kuliner di Aceh Singkil itu seger-seger kali Kak Ica. Ya. Apa tuh Apa salah satu? tuh? Salah satunya itu waktu Dila ke Pulau Banyak, mereka yang buat Dila impress banget nih Kak. Mereka mancingnya langsung gini loh, pakai tombak kayak gitu. Oh. Saking bersih laut Saking di sana. dan bisa lihat Iya. tanpa pakai kacamata. Nggak usah. Mereka bisa Itu lihat. ikan pakai baju pun malu ya. Malu ikan karena saking Bayangin itu, saking bersihnya bersih, laut di bening sana. sekali. Bening sekali. Iya. Terus juga nggak ada ikan kawin di sana. Malu kan nampaknya di atas. Tapi agak ke tengah mungkin. itu benar, itu seperti kolam renang alami. Iya, benar. luar biasa. Jadi abis dari Rawa Singkil nih kita
nyebrang Kak ke Pulau Banyak itu naik kapal nelayan sekitar 3 jam ya karena cuacanya bagus alhamdulillah. Sampai di nyebrang itu kita ke Pulau Balai dulu ya Bang Pun ya. Pulau Balai baru nyebrang lagi ke penginapan kita di resortnya itu di Pulau Panjang. Pulau Panjang, jadi di situ ada resort dan fasilitas di situ udah bagus banget Kak Ica. Jadi itu sobat wisata wajib ke sana ya. Ya, wajib. Wajib. Karena ada berapa pulau di sana? Pulau banyak. Banyak banget. Yang ada yang diketahui namanya ada 66. Nah, yang tahu namanya kita nggak tahu berapa. 60 tuh apa aja tuh Bang Popon tuh? Ya. Apa aja tuh nama pulau? Oh, panjang kali itu kalau Banyak. 66. Jadi 60. Yang Bang Popon tahu aja yang menarik nih, yang direkomendasi untuk Iya, sobat wisata rekomendasi. nih. Ya. Kalau yang menarik itu ada yang Pulau Aso, Pulau Tailana, Pulau Panjang, kemudian Pulau Palamba dan Pulau Batu juga bagus. Tapi Pulau Batu itu ketika kita ke sana masih aksesnya itu kita harus muter dulu untuk dapat yang bagusnya. Dan kalau snorkeling sekarang masih di Pulau Aso sih. Udah tambahin nih, dia masih banyak tuh. Oh iya dia Malilo Kak. Malilo. Malilo. Pulau Rangit. Iya. Wah, Rangit ada 2 ya Bang ya. Iya, Pulau Rangit. Rangit besar sama Rangit kecil. Dengan cerita mereka kita Sebenarnya gini, Palamba itu Pulau Banyak itu adalah kembar-kembaran. Jadi kayak Palamba ada Palamba besar, Palamba kecil. Oh gitu. Pulau Panjang, kayaknya Pulau Panjang kan ada 4 panjang itu satu. Kemudian ada Pulau Nago, Pulau Rangit juga ada. Gitu. Yang Nago Resort itu ya kan Bang? Pulau Nago. Pulau Nago. Waduh, sobat Ih, wisata. kita jadi penasaran nih, kita mau lihat nih cuplikannya dari web seriesnya Sangdara ya? ya, Jelajah Iya. Sangdara. Seperti apa sih yang diceritakan oleh Dila tadi? Ini dia cuplikannya. Pada awal jelajah Sangdara di Aceh Singkil, kami memulai ke Suaka Marga Satwa, Rawa Singkil, Laiteruk. Oke, ya. Nah, mungkin Dila bisa ceritakan sedikit nih Dila, atau di perjalanan awal nih kan itu ceritanya pasti ada di perjalanan awal. Seperti apa? Ya, baik. Jadi Dila ada nyebrang ke Pulau Banyak itu kan dari Aceh Singkil, tapi sebelum ke Aceh Singkil nih Kak, Dila dari Aceh Tengah, Takengon. Nah, dari Takengon ke Aceh Singkil itu menghabiskan waktu sekitar 12 jam dong 12 jam. 12 jam perjalanan darat. Bayangin capeknya. Terus juga Dan jalan berliku-liku. iya. Udah capek banget di jalan sebenarnya. Udah sunde, cuman kayak Sunde itu apa? Maksudnya Sunda kayak aduh sumpah oh, banget. sebel. Ini Udah kapan ngamut. nyampenya? Bener, kayak kata Bang Pon, ada yang nggak betah nih di jalan. Iya. Dan Dila termasuk salah satu yang kapan sampai ya? Aduh, lama banget. Sempat juga berhenti makan segala macam supaya nggak kerasa kali. Sampai akhirnya itu sampai di Aceh Singkil jam 4 nih Kak. Iya. Jadi istirahat, kemudian langsung besoknya berwisata, itu udah mulai kecicil nih. Capeknya udah hilang sedikit demi sedikit. Iya. Nah, seperti di video belakang Iya, nih, tuh. mungkin bisa kita lihat sedikit nih Bang Pun. Nah, Bang Pun belum nonton nih kan pasti kan? Ini di mana nih? Ini masih di Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini. Pulau Panjang pertama kali. Oh, ini Pulau Panjang. Benar. Kenapa namanya Pulau Panjang? Karena dia panjang. Memang panjang ya, Bang? iya. Berarti ada pulau-pulau lain yang nggak sepanjang itu? Enggak, dia kan karena ditemukan pulaunya kecil. Bukan kecil sih sebenarnya, jaraknya kecil tapi dia nampak panjang. Kalau yang lain kan memang ada Agak yang bulat-bulat gitu ya. ada yang Agak memang bulat-bulat. Iya. Nah, di Nampak sini kenapa yang panjang. ada penginapan resort, salah satu rekomendasi dari Dila nih buat teman-teman yang mau wisata ke Aceh Singkil atau Pulau Banyaknya. Bisa Nah ini ada kita lihat. beberapa resort sih di Panjang ini. Ya, dan di sana sudah mulai ini ya, sudah mulai banyak resort-resort ya, fasilitasnya sudah banyak ya. Ya, udah. Dan resort-resort yang ada di sebelah sininya itu adalah milik BUMDes. Jadi masyarakat di sana udah melek wisata. Oh Ya, gitu. Berarti benar. Bumdes sana udah ini ya? Udah, masyarakat Udah di sana. satanya Udah udah ada. setinggi Kak. ya? Ya. Wah. Mereka sangat siap sebenarnya menerima wisatawan, tapi karena memang aksesibilitasnya aja. Benar. Iya. Karena kita jaraknya aja nih Iya. ya. Iya ya. Dan bisa kita lihat di sini langit Wih, Aceh Singkil wow. kayak gini. Ini langit kayak Aceh gitu. Singkil? Iya, itu langit Aceh Singkil Bang. Jadi Wah. kalau malam-malam kita lihat ke langit itu udah deh kayak hilang Kayak semua. lupa perjalanan 16 jam tadi lupa Benar, ya. 15 jam itu. Tapi tadi. abis dari sini waktu diajak, oke kita besok balik. Aduh. Aduh. Ya langsung Bisa gitu di ya. sini aja nggak sih? Iya. Nah, ini Pulau Rangit yang ada mercusuarnya. Oh, di sini mercusuar. Ini ada mercusuar, kita bisa lihat keindahan pulau yang ada di Pulau Banyak itu dari atas. Dan benar-benar lautnya itu kayak ada gradasi gitu Bang. Saking indahnya. Oh berarti kayak nampak dangkal kemudian Iya, dalam bener. kayak gini ya? Gini. Iya.
Luar biasa. Berarti suaranya hanya ada 2 di dunia. Iya. Iya. Salah satunya. Saya Salah satunya di Aceh Singkil ya, Bang? Iya, kaya banget gitu Bang Fuad. Benar ya kata Bang Pupun, kita tuh kaya sekali, Kaya kaya sekali. potensi nih sobat wisata. Nah, dan ini juga bukan hanya tugas Bang Pupun ya sebagai ketua, tapi tugas kita semua nih Bang ya. Untuk harus mempromosikan nih Bang. Nah, kalau untuk bicara wisata sih sebenarnya dia ibarat burung sih. Nggak hanya satu pihak, tapi ada pihak lain. Jadi itu ada kepala, bukan hanya kepalanya aja, tapi adalah sayap-sayap yang harus Iya, melepas iya. sehingga burung itu harus terbang tinggi. Iya, benar. Makanya Bang, kalau di Duta Wisata nih, kita bilangnya everyone is tourism ambassador. Kita tuh punya tugas yang sama setiap dari kita untuk mempromosikan potensi-potensi yang kita punya. Iya, memang ini Duta Wisata ya. Memang Luar tugas biasa dia. ini, tugasnya. Tugasnya dia yang Tugas seperti kita itu. bersama. Iya, tugas kita bersama. Cuman kita kan hanya 30% yang membantu tugas wisata ya sebagai duta gitu. Dan itu pun kalau di calling ya. Ya, ya gitulah ya Bang ya. Bukan jalur kita sebenarnya. Tapi ya kita harus bangga juga dengan Ya, Aceh ya, dengan iya. keindahan alamnya. Dan tanpa kita harus di apa ya, misalnya kayak saya gitu, ditugaskan gitu. Nggak pengen ditugaskan, tapi kita memang se-excited itu Bang untuk Ya. mempromosikannya seperti yang Aceh Singkil nih. Waduh, tapi kalau kita harus ke sana memang. Kalau kita nggak ke sana kita nggak bisa menceritakan itu. Iya, benar. makanya tadi kan kalau Dila sudah berapi-api nih menceritakan Iya. kan, sudah semangat, sudah menjiwai ya. Bener. Iya. Gimana saya akan menjelaskan rasa durian itu enak kalau saya tidak suka durian? Gitu. Iya. Nah, Bang Popon sendiri ini kan melihat web Sangdara ini kan sebagai salah satu tujuan promosi nih. Ya. Abang melihat ini trik juga sebenarnya, salah satu trik. Nah, Abang melihat ini gimana nih Bang, promosi dalam bentuk web series gitu. Nah, kalau promosi itu kan nggak terbatas ya, Iya. dia unlimited. Dia banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satu inovasinya seperti ada web series gitu. Iya. Kemudian kalau dulunya hanya sekedar teaser TVC, Iya. ya kemudian atau misalkan Video promosi di bandara gitu Iya, ya Bang. cuma Iya. video promosi bandara. Iya. Nah sekarang udah mulai ke web series. Mungkin nanti ke depan akan ada lain-lainnya. Iya. Kalau dalam pariwisata itu adalah disebut sebagai salah satu something to do. Iya. Nah jadi gimana kita melakukan sesuatu untuk supaya para wisatawan itu bisa tertarik untuk Iya. Aceh. Nah banyak hal yang memang kita lakukan. Apalagi sekarang kan udah era 4.0. Iya. Sekarang adalah sesuatu hal itu sangat mudah ditemukan. Artinya mudah ditemukan, kita bisa duduk aja di balik meja kantor, kita bisa tahu keindahan alam suatu daerah. Hanya sekedar menonton. Iya. Nah, itu ada virtual tour namanya. Tapi bagaimana kita harus melakukan sesuatu hal yang memang bisa mendatangkan wisatawan itu langsung kemari, nggak hanya melihat dari hal-hal lain. Salah satunya seperti web series yang dibuat orang penasaran, Iya. pingin datang, kemudian pingin melakukan apa yang Dila lakukan di Iya. sana, Iya. misalkan gitu kan. Iya. Seperti tadi di ujung kapal, bagaimana duduk di ujung kapal, kemudian bagaimana snorkeling juga. Nah, itu jadi itu yang harus kita kuatkan untuk bisa menarik kembali wisatawan kemari. Karena sekarang faktor yang paling cepat memberantas kemiskinan adalah dari pariwisata. Itu PDRB-nya sangat tinggi dan itu memberikan PAD yang cukup besar untuk suatu daerah. Iya. Iyalah, kita sebagai anak pulau juga tahu ya, PAD satu daerah apalagi pesisir nih dari pariwisata Iya. itu sobat wisata luar biasa Luar itu biasa. ya. Nah, kalau Dila sendiri nih, bentuk promosi lain yang menurut Dila mungkin bisa mengejut pesona Aceh Singkil ini gimana tuh Dila? Dila sadar kita sekarang itu menghabiskan banyak waktu dengan bersosial media. Nah, betul. Nah, dari itu mari kita sama-sama nih Kak Ica memanfaatkan fenomena yang sedang terjadi itu pada arah kebaikan ya, apalagi sebagai anak muda yang punya peran sebagai membawa perubahan. Iya. Nah, ini kita manfaatkan fenomena seperti ini untuk terus mempromosikan apa yang kita punya, potensi-potensi daerah. Dari itu Dila pribadi salah satu cara yang paling efektif dan paling mudah saat ini adalah menggunakan sosial media. Sosmed. Nah, jadi ketika kita berwisata itu apa aja di Instastory 2-3 terus kita kemas, kita edit semenarik mungkin, up di Reels, TikTok, Iya. apalagi Iya. itu sekarang engagementnya tinggi banget. Betul, kan. itu yang racun-racun yang tak terlihat ya, Iya. yang nggak terasa, Iya. tapi kita rasanya kayak ingin ke situ. Racun kan. positif ya. Racun positif. Racun positif. Iya. Benar. Healing sambil lihat TikTok itu ya. Iya, ini. Nah, kalau ke Bang Popo nih Bang, nah kan kayak kita bahas tadi, sebenarnya apa lagi nih Bang yang harus ditingkatkan selain akses ke sana untuk Aceh Singkil? Kalau di sana sebenarnya kalau UMKM-nya untuk gimana Singkil Bang? ya? UMKM-nya gimana di Aceh Singkil?
UMKM memang belum terlalu hidup, tapi memang ada beberapa industri kreatif di sana yang udah mulai ada gitu, kayak keripik singkil. Kemarin sempat belanja nggak? Belum. Nah, itu ada keripik singkil ala Belanja. khas mereka, kemudian ikan khusus kan. Kalau industri kreatifnya memang belum terlalu hidup dampak, tapi sebenarnya masyarakat di sana itu sangat siap. Lebih siap masyarakat di Pulau Banyak untuk menerima wisatawan. Kita bisa duduk sampai tengah malam, bahkan sampai besok paginya, kita bisa aman dan nyaman di sana. Gitu. Jadi nggak ada yang mengganggu dan nggak ada yang dan kemudian orang juga bisa familiar sama kita. Kita bisa Akrab sambil ya? ngopi sampai pagi gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya merupakan daya tarik juga untuk daerah yang memang potensi pariwisatanya sangat besar. Karena memang kalau masyarakat nggak siap, mindset masyarakatnya tidak mendukung, itu juga akan menjadi satu kendala kan. Tapi sekarang di sana udah siap. Cuma memang hanya aksesibilitas saja sih. Aksesibilitas saja. Itu sih. Iya. Memang berarti kalau aksesibilitasnya belum mendukung, berarti kita harus promosinya lebih gencar lagi nih Dila. Iya kan? Maksudnya kita harus tahu bahwasannya nih orang ketika datang ke sana apa yang akan didapatkan. Ya sambil menunggu ya Bang ya. Sambil menunggu pesawat ya. Sambil menunggu pesawat Sambil kita menunggu ke sana. pesawat. Nah, ngomong-ngomong pesawat, nih kita juga ada artis dari nasional juga yang sudah main ke sana. Iya. Ini ada Fauzi Fadila tuh udah ke sana tuh ya. Iya, ke Rawa Singkil ya Dila ya. Ke Pulau Banyak. Ke Pulau iya Banyak. juga. Banyak juga dia pergi Pulau ya. Banyak, iya Seperti juga. apa sih perjalanan beliau main-main ke Aceh Singkil? Inilah videonya. Barusan airnya coklat. Sekarang air sungainya lebih hitam. Kayak soda-soda yang warna gelap gitu. Nah, tuh di belakang tuh sudah ada tuh video tuh. Fauzi Fadila. Seorang aktor terkenal ya. Iya, Main-main di sana nih. Nah, kita lihat dari sendalnya dulu ya. Sendalnya ada langsung ke bot Abang. Ini Robin yang gelar. Robin. Oh, ini Robin. Ah, ini rawa-rawa itu. Ya, ini Rawa Singkil. Oke, ini untuk tadi naik Robin ini gimana cara mesannya di sana? Kita langsung ke situ aja, kemudian untuk PP kita bayar, terus mereka temenin kita, Bang. Oke. Memang ada yang tugas di situ. Nah, ini apa nggak geli kita sama buaya, Bang? Iya, ini aman nggak Bang? Memang ada buaya sih. Memang ada buaya. Memang mereka di situ ekosistem. Banyak laki-laki yang ghosting di situ. Yang nanya, apa kamu nggak apa-apa, Dek? Tapi experience-nya di sini beda Beda banget. ya? Iya. Adrenalin kita terpacu, Adrenalin. terus kita juga melek nih. Wah, rupanya kita punya yang namanya alam itu luar biasa. Iya. Oke. Nah, ini Pulau Panjang tadi ya? Ini pulau Pulau Panjang ya? Panjang yang ada resortnya. Nah, Bang Puput udah pernah nonton nggak nih, Bang? Udah, Udah ya? yang yala-yala ya. Enjoy banget. Tapi keren videonya, Bang ya? Maksudnya, Enjoy sekali. enjoy sekali di sana Karena memang gitu. kalau udah sampai sana itu kita happy ya Bang Pupun ya. Ya yang garap juga tim Aceh Tourism ya. Iya, betul juga. Luar biasa. Jadi dari tim Aceh Tourism sendiri juga tahu nih porsinya apa aja nih. Yang diambil di sana tuh udah tahu itu. Nah ini Pulau Malilu Bang. Jadi pulaunya itu kecil banget. Iya. Kita bisa ditinggalin di situ Benar. udah lah. Iya. Dan ini biasa kalau sore ada bangau burung bangau Iya, namanya. Bang. Bangau Oh iya, Bang? yang singgah di Iya. situ. Dan katanya sih baru bangau itu adalah bangau migrasi dari Australia. Bang, mau Katanya. sekali migrasi. Katanya. Karena ini laut lepas. Oh, lepas ya? Nah, kalau masalah kebenarannya atau enggak, kita belum cek paspornya sih benar. Iya betul. Kita juga belum lihat DNA-nya, bahasanya juga kan. Iya. Tapi si Fauzi ini sempat ngelihat paus Bang di sana Bang. Hanya dia mungkin yang beruntung. Saya Iya, belum pernah dapat. luar biasa Saya belum pernah dapat. Pernah dapat. Dila udah pernah? Belum juga. Ya berarti harus kembali lagi Dila ini. Ayo, Iya. ayo. Nah katanya ada paus di sini nih. Mana ya? Ini dia nih kayaknya nih abis ini. Nah pas dia ngobrol di sini, katanya ada paus. paus. Dan pausnya tuh gede. Paus biru. Pos biru. Tak paus biru, tak paus apa lah pokoknya. Pokoknya paus lah ya, kita nggak tahu jenis pausnya apa. Nah Bapak Puput sendiri selama di sana apa nih yang terkesan didapat? Kalau di sana sih lebih ke experience ya. Experience. Experience. Ah, nih pausnya Bang. Tuh. Momennya ya Bang ya. Ini rezeki banget. loh. Rezeki. Hanya dia yang beruntung. Iya. Kita belum pernah dapat soalnya. Iya. Keren banget. Mungkin memang banyak ya paus-pausnya, cuman kita aja nggak beruntung dapat lihatnya ya Bang. Momennya nggak. Mungkin harus kita berempat ke sana nih. Iya, kayaknya yuk Bang Puput aja ambil lah Bang. Sebagai ketua. Kita kesannya memang jadi pausnya aja Bang. Bisa. Mau
modusnya itu. Iya, kita di pausnya aja. Nah, kalau pengalaman Bang Pupun selama di sana, selain tidak dapat melihat paus nih, nah apa nih? Tapi yang orang lain tidak dapat, tapi Bang Pupun ada dapat di sana. Kalau yang udah pernah di sana sih sebenarnya lebih banyak ke experience ya. Kita dapat experience. Jadi sebenarnya lebih banyak ke something to see di sana. Something to do-nya kita baru menemukan snorkeling. Iya. Ya, snorkeling. Kemudian atraksi lainnya belum ada. Tapi kemarin di Pulau Panjang sempat ada jet ski. Kemudian sempat ada banana. Sekarang masih ada nggak atau saya belum tahu lagi. Karena di setahun terakhir ini belum pernah ke sana lagi. Tapi yang mereka sebenarnya lebih, kalau seandainya memang sudah untuk paket lengkap pariwisata kan harus ada 3. Iya. Something to see, something to do, dan something to buy. Gitu. Nah, ketika something to do-nya diperbanyak, mungkin akan orang bisa lebih lama berwisata di sana. Nah, sekarang hanya ada kita lebih ke hopping island di sana. Jadi hanya untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di sekitar sana, dan something to see-nya bagaimana menikmati keindahan alam yang ada di sana. Gitu. Tapi beberapa kali saya ke sana, setiap boot kita mau merapat, saya tetap merasakan airnya, tetap terjun ke air. Saya nggak mau melewatkan itu ya. Kejernihannya, bersihnya. Betul. Gitu. Nah, kalau di Sabang tuh kan ada lumba-lumba trip ya. Dolphin trip. Mungkin ada paus trip kita bisa sedikit. Tapi tunggu berapa tahun itu kan? Paus kan lama ya Bang yang muncul ya. Tapi masyarakat di sana juga ada guide seperti tadi yang buat dipakai polisi Badila. Kita berkali-kali pengen lihat bahwa ada di sana namanya Pulau Buaya, dan itu memang buaya laut semua di situ. Buaya laut Bang. Nah, memang mereka sendiri memang nggak mau bawa, mereka nggak mau memunculkan. Bukan, mereka nggak memunculkan image negatif terhadap Pulau Banyak itu sendiri, dan mereka memang sengaja untuk nggak membawa kita ke sana. Ke Pulau Buaya itu. Ke Pulau Buaya itu. Banyak laki-laki mau di situ. Boleh. Ternyata. Kemana Dek? Berarti Soat mungkin dari sana ya? Hah? Dari Pulau Buaya? Pulau Buaya. Nah, Arista tim kita dari sana. Pulau Buaya. Iya. Mungkin Dila bisa bercerita, tadi kan Dila cerita masyarakat tuh udah sadar wisata ya. Dila sendiri selama berkunjung ke Pulau Banyak, mungkin ke Aceh Singkil, itu gimana sih pendapat tentang masyarakat di sana? Iya. So welcome orangnya apa? Udah Orang nih. masyarakat di sana. Masyarakat sana. Masyarakat di sana itu sadar wisatanya udah ada banget. Hospitality-nya, ramah tamah. Itu kan ketika kita berwisata, kita pasti bersosialisasi nih dengan masyarakat, karena kita butuh penginapan, kita butuh transportasi, makanan segala macam. Jadi ketika itu kerasa banget dari Pulau Balai, itu Kak, Pulau Balai Dila nyebrang ke Pulau Panjang. Mereka itu servisnya benar-benar bagus. Disediakan semuanya, terus dikomunikasikan apa yang kita butuhkan, dan juga sama nih kayak Bang Popon bilang tadi, mereka mau temenin kita sampai kadang kami masih cerita-cerita nih sampai tengah malam di situ, mereka masih mau sharing ke kita nih. Jadi sadar wisatanya udah ada banget sesuai dengan Sabta Pesona ya Kak Ica. Mereka udah menumbuhkan nih rasa-rasa ramah tamah sehingga kita ada kenangan ketika kita balik ke sini. Dan memuliakan tamunya juga bagus. Pemulia Jame. Jadi dimanapun seluruh Aceh tuh kayaknya pemulia Jame adat getahnya itu udah mendarah daging ya kita ya. Karena kita sadar kalau tamu itu memang harus dimuliakan. Benar. Benar. Dan itu udah ada Bang di masyarakat Singkil. Itu luar biasanya. Itu yang buat tadi berkesan, hangat, cinta. Banyak ini sobat wisata ternyata. Hal-hal yang kita dapatkan kalau berkunjung ke Aceh Singkil. Ya, satu lagi ingat nih. Jadi tadi kalau ada yang bilang ada yang kurang selain aksesibilitasnya, ATM di sana nggak punya. Berarti kita harus bawa cash. Ada kris sana Bang? Kris ada? Nggak punya. Tapi ada tempat apa sih namanya? Model-model yang nari. Billing. Nari uang. Gini. Di Pulau Banyak aja kan di balainya tuh. Di balai ya. Dan itu hanya di balai ada di situ. Tapi kalau tadi ke Pulau Panjang itu nggak punya. Memang nggak ada lagi. Nggak ada ini Dari ya. pusat masyarakat di Pulau Banyak itu di Pulau Balai Bang. Di situ pusat kehidupan masyarakat. Dan hanya satu-satunya ya. Iya. Jadi untuk yang ke pulau-pulau lain memang itu kita harus bawa duit cash gitu lah. Iya benar banget. Kita harus punya cash, terus juga tapi jajanannya nggak di semua pulau ada jajanan. Langsung pada warung ya? Ya kan nggak ada semua pulau beli. Wah,
nggak semua pulau Mahal ada. juga ya? Iya. Jadi yang di daerah-daerah yang ada resortnya aja ya bang? Iya. Yang mungkin ada fasilitas. ada Fasilitas. fasilitas untuk kita Kita harus sedia uang transaksi cash. ya. Iya. Waduh. Iya. Berarti tuh sobat wisata kalau sana tuh nggak usah bawa ATM lah. Bawa duit Bawa aja. cash, iya. Bawa cash. Jadi itu salah satu juga ya tadi ya. Jadi dikasih tahu dulu kalau ke sana tuh tetap harus cash ya. Wah, ya. Ya, tapi mana tahu ada agen-agen ini ya tukar duit di sana bisa ya. Ada. Ada namanya Oh, Briling ada. kayak gitu. Yang apa episode tadi Briling. Briling. Iya. Nah, Kan tapi nggak semua pulau ada. Ya, di Pulau Balai. Ya, di Balai. di Balai itu aja. Oh, tapi untuk menarik kita pakein ini aja. Kita pakein kayak model main-main di game itu, kita kasih kartu gesek. Inovasi baru tuh. Atau mau buka bisnis baru? Iya. Jadi kita di sana tuh pakai kartu maksudnya. Kartu itu sudah bisa menikmati semua yang ada di cash kita. Jadi kalian nggak usah bawa duit. Duit aja tukar dengan kartu. Diusulkan ya bang ya. Diusulkan. Kayak main zone. Mau main apa gesek? Main apa gesek? Tiba-tiba ada duit lagi. Nggak pulang. Nggak pulang. Bukan resort di sana kan? Kerja resort. Iya. Udah nggak penting itu. Mungkin Dila nih cerita lah, kalau seandainya nih bisa kembali lagi ke Aceh Singkil ya, mau ngelakuin apa sih di sana tuh nanti? Tetap Hopping Island sih. Oh, Hopping Berkunjung Island. ke pulau-pulau yang di sana. Itu kan banyak banget Kak Ica Iya. ya. Jadi kita nggak habis seharian sih, karena sambil shot juga nih Bang Pupun. Iya. Jadi sehari itu kami nyicil beberapa pulau dan kayak di Pulau Aso itu kita sambilan snorkeling. Jadi memang nggak habis semua pulau tuh Bang. Paling yang deket-deket aja. Dan itu wajib banget sih. Kalau teman-teman ke Aceh Singkil, ke Pulau Banyak itu wajib Hopping Island. Hopping Island. Hopping Island. Jadi kita mengunjungi pulau ke pulau dan melihat keunikannya masing-masing. Bang. Wah. Di setiap pulau itu ada keunikan masing-masing dan ada kenangan dan memorisnya tersendiri bagi kita. Oh, ish. Merinding kita. Pengen ke sana. Jadi ini Dila yang udah ke sana aja nggak bisa mendeskripsikan keindahannya. Kalian harus ke sana. Memang harus ke sana langsung supaya kita Kalau aku tahu ceritakan tuh pasti, aduh, ada yang kurang. ada yang Bang. kurang pasti. Karena lebih indah kita lihat sendiri Bang ya daripada Iya. kita mendengarkan. Betul. Tapi cerita itu bisa dijual kemana-mana karena Iya. storytelling itu yang mahal sekarang. Iya, betul sekali. Tugas kita. Iya, Tugas kita bersama itu Iya. soal. Tugas Bang Pupun juga sebagai ketua. Oh iya, tugas Bang Popon lebih berat lagi Lebih sebenarnya. berat lagi. Gak apa-apa sobat wisata Iya. kalau memang nggak hanya bisa mendengar cerita kok, tapi juga bisa melihat ya dan menonton sang dara pastinya. Benar-benar. Nah, biasa Bang paket-paket wisata ke sana tuh berapaan Bang biasanya? Kalau dari Banda Aceh bisa sampai untuk yang 30 pack ya, itu bisa 1.600.000. 1.600.000. Nah, Itu Berapa hari? berapa? dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Oh, Bang? Banda Banda Aceh. Aceh. Tapi kalau dari Kuala Namu itu bisa 1 juta atau sampai 1,2 tergantung harga paket tergantung jenis paket yang dia minta. Saya pakai apa aja nih Bang? Kalau yang wisatawan yang udah sering ke sana tuh Ya, pastinya Hopping Island yang memang kita tawarin di Senantosan ini. Kita mengenalkan dulu pulau-pulau di situ dengan kejernihan airnya, dengan pesona-pesonanya yang sangat berbeda-beda. Ya. Kalau seperti gini di Pulau Palamba itu kan ketika kita mendarat di sisi sini. Kalau mungkin kalau ada ke sisi sebelah sana. Ketika kita turun ke airnya sampai ke tengah laut kita masih ketemu bisa. airnya. Oh, dangkal. Iya. Jadi masih asik untuk seru tuh. Ya, memang seperti kolam renang. Iya. Dan airnya juga. Nah, itu yang maksudnya ada beberapa poin-poin, ada beberapa yang kita suggest, tempat yang kita suggest bahwa di sini loh silakan berenangnya ke arah sana. Sebenarnya sih lebih ke explore ya. Ya, Ketika kita explore. explore semuanya. Itu sampai ke tengah. Nah, sebenarnya kalau kita sanggup, mungkin kalau cukup waktu, mungkin saya mau coba ke pulau satu lagi. Sambil jalan kaki tuh. Sampai ujung enggak. Mau tahu sampai mana? Cuma takutnya adalah yang pertama waktu nggak Iya, cukup. terkejar. Yang kedua adalah yang saya khawatir jadi ada lintasan kapal. Iya, kapal. Iya. Jadi makanya kita cuma sampai tengah aja kemudian balik lagi. Kemudian balik lagi. Iya. Tuh, Ya. itu airnya memang hijau sekali. Karena dangkal ya, jadi kelihatan biru hijau gitu ya, Bang. Iya. Dan itu bisa kita jalan. Sebenarnya kalau kita mau tahu lagi, mungkin udah sampai kemana aja bisa jalan kita di air itu ya. Saking dangkalnya gitu. Tapi harus bisa berenang Mas. Oh, udah pasti lah. Nah, Nggak konyol juga gitu. Sambil jalan. Ya jalan pas tiba-tiba Sambil jalan. udah lewat. Wah. Kan panik bikin Gimana?
Justru merepotkan orang lain kan, gitu. Tujuannya mau explore, malah kita yang dieksplor. Waduh. Ini Bang Popon pernah membuat ini ya festival ya Bang ya juga di sana ya? Ya, festival Pulau Banyak yang pertama. Yang pertama Di tahun berapa itu? 2018. Wah, gimana dulu ceritanya? Jadi awalnya sih dengan dinas kebudayaan dan pariwisata sendiri itu mencoba untuk apa sih kita coba membuat satu buah promosi untuk Aceh Singkil dan Pulau Banyaknya. Disitulah yang pertama kita diinisiasi dan kita buat konsepnya sehingga kita langsung selenggarakan di sana, kita tunjukkan semua kesenian-keseniannya dan segala macam. Alhamdulillah yang dari luar juga banyak datang gitu. Dan itu juga berdampak ke perekonomian masyarakat di sana. Gitu. Pasti. Meskipun kita sendiri kewalahan, Iya. artinya kewalahannya kami bukan apa-apa. Di sana kan masih penginapannya terbatas tuh. Terbatas, di betul. Balai kita buat. Iya. Fasilitas. Ketika sampai ke Pulau Balainya itu, kami sendiri kewalahan untuk mengatur. Jadi ada tamu dari dinas, ada pejabat segala macam. Penginapannya udah banyak diambil oleh pedagang-pedagang yang datang hadir atau pengunjung-pengunjung yang datang. Kami sendiri kewalahan untuk. Jadi ada orang yang buat penginapan yang baru jadi. Iya. Baru dicat tuh, masih bau-bau cat. Terpaksa kami masukin juga tamu kami daripada nggak ambil. Kita suruh paksa dia buka gitu. Nah itu yang sebuah dampak multiplier effect dari sebuah event itu terasa benar ketika memang kita buat festival Pulau Banyak yang pertama. Dan itu efeknya sampai sekarang ya Bang ya? Ya, kemudian kan sempat dibuat lagi festival Pulau Banyak kedua oleh pemerintah sendiri. Iya. Nah, pemerintah daerah sana. Ya. Kemudian setelah itu kan pandemi, nggak lagi. Iya, nggak ada lagi digerakan sampai sekarang. Mudah-mudahan ada lagi ya Bang? ada lagi gitu. Udah mau Popon lagi lah, ajak kita tapi Bang main sana Bang. Oh, udah pasti itu. Udah pasti itu. Ajak dia aja Bang. Betul. Nah, Kalau diajak iya. Oke, mungkin nih dari Bang Popon dulu nih, apa yang mau sampaikan ke sobat wisata untuk abang promosiin wisata sana lah Bang, Aceh Singkil. Oke. Saya nggak pernah berubah pendapat tentang Aceh Singkil dan Pulau Banyak. Saya masih tetap bilang bahwa Pulau Banyak itu adalah Maldives Indonesia. Wow. Dan itu dari sejak 2018 kita tabalkan dan sampai sekarang kita jual paket juga kita selalu bilang bahwa Maldives Indonesia dan orang pada tahu dan sampai sekarang terbranding Maldives Indonesia. Itu kenapa kita bilang bahwa ini adalah paket wisata bahari yang memang menawarkan keindahan alam seperti Maldives. Betul. Alamnya sangat menarik dan wisatanya juga sangat baik. Masyarakatnya juga open minded dan juga pesona alamnya itu cukup mendukung untuk bagaimana membuat nilai tawar kita ketika berada di sana itu lebih dapat. Jadi hospitality-nya ada, kayak tadi experience-nya juga kita bisa dapat gitu. Oke, baik. Nah, dari Dila nih untuk sobat wisata, silakan. Iya. Nah, sobat wisata dimanapun ya yang lagi nonton gitu itu dari Dila pribadi itu mari sama-sama kita untuk dapat mempromosikan potensi-potensi yang kita punya, mulai dari pariwisata, kebudayaan segala macam. Ini merupakan tugas kita bersama Kak. Jadi sebenarnya kita udah mulai tahu nih kita punya banyak banget di Aceh. Ini bagaimana cara kita memperkenalkan ke masyarakat luar supaya seperti Bang Popon bilang tadi multiplier efeknya itu ada. Nah, ketika orang berwisata itu pasti mereka menginap. Nah, menginap berarti kita butuh hotel. Nah, di hotel itu kita udah dapat pemasukan, kemudian transportasi, kemudian juga makanan, belum lagi souvenirnya Kak Ica. Jadi efek-efek dari pariwisata itu sangat menyokong perekonomian suatu daerah. Nah, bayangkan ketika pariwisata di tempat kita itu maju, berarti kesejahteraan masyarakat kita juga itu insya Allah terjamin. Dari itu merupakan tugas kita bersama Bang Popon, bukan hanya duta wisata, bukan hanya penggiat pariwisata, bukan hanya tim Aceh Podcast ya, tapi seluruh masyarakat Aceh itu agar dapat memperkenalkan potensi-potensi wisata dan kekayaan alam yang kita punya. Luar biasa sekali. Dan kepada masyarakat luar jangan pernah ragu untuk wisata ke Aceh karena Aceh punya potensi yang sangat luar biasa. Terima kasih Dila. Ternyata
ini duta wisata semua di sini. Iya, Bang Bupon sebenarnya duta wisata juga. Wisata juga. Duta Tadi wisata. everyone is tourism Tourism ambassador. Iya. Berarti soal juga. Iya, semua kita duta. Baiklah kalau gitu. Nah, buat sobat wisata jangan lupa saksikan Aceh Tourism Podcast ya. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe dong. Iya. Ya. Dan Ya. klik. Klik tombol loncengnya Loncengnya. dan itu baru Aceh Singkil gimana dengan Aceh-Aceh lainnya. Iya, Ah. benar sekali. Pesonanya itu luar biasa. Pesonanya tuh luar biasa. Iya. Baik kalau gitu saya Rama Soad. Dan saya Gita Melisa. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Tourism Podcast.